Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asrumanisi dengan NIM 2111210083 dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5D. Pada kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh Ibu Asmara Yumani dalam mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Menjawab pertanyaan nomor 2 mengenai bagaimana analisis KD pada PMA 347 tahun 2002 pada pelajaran fikih di madrasah. Pada pelajaran Al-Quran Hadis, jelaskan dan berikan contoh. Jadi dalam menganalisis suatu KD PMA 347 tahun 2022 pada pelajaran Al-Quran Hadis, kita dapat melakukan dengan menggunakan beberapa langkah, yaitu yang pertama itu harus kita memahami atau membaca KD atau kompetensi dasar. Nah, contohnya yaitu dalam kompetensi dasar yang saya berikan itu 1.1 menerima dan meyakini kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi aspek yang diukur. Jadi setelah kita mendapatkan KD, kita harus mengukur aspek apa yang sesuai dari KD. Nah, tadi saya kan menjelaskan tentang KD, yaitu contoh KD itu menerima dan meyakinkan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu kita bisa menilai dari aspek spiritual si anak. Dan yang ketiga itu menentukan tingkat kedalaman atau keluasan dari KD tersebut. Jadi kalau kita menilai dari tingkat kedalaman atau ketika kedalaman KD itu apa rendah atau tinggi untuk anak, sedangkan kita menentukan tingkat keluasan KD itu sempit atau luas dari si anak ini tersebut. Terus yang keempat yaitu menganalisis keterkaitan KD. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi aspek-aspeknya, tekan tingkat kedalaman dan keluasnya, kita masuk ke dalam menganalisis keterkaitan KD. Nah, dalam menganalisis keterkaitan KD, saya menjelaskan tentang menerima dan meyakinkan kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi, saya mengkaitkan KD tersebut dengan mensyukuri nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada umat Islam melalui Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir itu mengembangkan indikator pencapaian kompetisi. Nah, di sini saya memberikan contoh dari indikator atau tujuan pencapaian dari kompetisi. Dasarnya yaitu yang saya kaitkan dengan KD itu yaitu menunjukkan sikap percaya dan meyakinkan terhadap mukjizat Nabi Muhammad SAW dan menyebutkan bukti-bukti kebenaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja jawaban yang nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai menurut saudara apa hubungan model, metode, media, dan evaluasi dengan modul ajar dan RPP. Jelaskan. Jadi hubungan antara model, metode, dan media dan evaluasi itu saling keterkaitan karena mereka adalah suatu komponen-komponen yang ada dalam perencanaan pembelajaran atau bahan ajar yang digunakan oleh guru atau peserta didik. Nah, komponen-komponen tersebut itu sudah ada dalam modul ajar maupun RPP. Jadi, saya sedikit menjelaskan mengenai model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi. Jadi, dalam kode pembelajaran yaitu kerangka kerja yang digunakan dalam merencanakan suatu pembelajaran. Contohnya saja, saya menjelaskan suatu pelajaran dengan mode pembelajaran discover learning atau pembelajaran secara langsung. Dan yang kedua itu metode pembelajaran, yaitu cara kita atau cara yang digunakan oleh seorang guru dalam menyampaikan suatu materi kepada peserta didik, yaitu misalnya saya menggunakan mode pembelajaran dengan PyChem atau metode pembelajaran yaitu diskusi. Dan yang selanjutnya itu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran itu adalah alat bantu yang digunakan dalam menyampaikan suatu pembelajaran kepada murid-muridnya. Ya, jadi misalnya nih, saya menggunakan media pembelajaran dalam menyampaikan suatu materi dengan menggunakan buku dan proyektor. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau proses untuk mengumpulkan informasi berhasil atau tidaknya
dalam mencapai suatu pembelajaran. Jadi kita mengumpul data-data hasil dari kita memberikan soal-soal mengenai pelajaran yang kita berikan. Nah, sesudah kita mengumpul semua dari datanya, kita bisa menentu apakah si anak ini berhasil dalam mencapai pembelajaran yang kita buat ataukah tidak berhasil dalam mencapai suatu pembelajaran yang kita buat. Mungkin itu saja jawaban saya dari nomor 3. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran dan apa yang perbedaan dari modul ajar dan RPP. Jadi, dalam perencanaan pembelajaran itu adalah suatu proses dalam merumuskan dan menentukan suatu komponen-komponen pembelajaran. Dan perbedaan dari modul ajar dan RPP yaitu modul ajar itu digunakan pada kurikulum Merdeka, sedangkan RPP itu digunakan pada kurikulum K13. Modul ajar itu bisa digunakan beberapa kali pertemuan, bisa sampai 9 atau 7 kali pertemuan, sedangkan RPP itu hanya beberapa kali pertemuan. Dan modul ajar itu acuannya ATP, sedangkan RPP itu acuannya silabus. Dan modul ajar memiliki banyak komponen yang lebih lengkap ketimbang dari RPP tersebut. Jadi itu jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari nomor 4. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Bagaimana analisis saudara mengenai problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah dan jelaskan dan berikan contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jadi problematika dalam pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah itu pasti ada, sering ada, dan tidak mungkin tidak ada. Itu bisa problematikan dari siswanya sendiri atau maupun dari gurunya sendiri, bisa dari internal maupun dari eksternal. Jadi yang saya sering dapatkan atau problematika yang sering saya dapatkan di suatu pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah yaitu masalah yang pertama, yaitu masalah melafalkan. Jadi tidak semua anak itu bisa melafalkan Al-Quran atau hadis yang dia lihat. Dan yang kedua itu masalah mencatat. Jadi yang saya lihat tidak semua anak itu rajin mencatat apa yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga itu masalah menghafalkan. Nah, jadi menurut saya tidak semua anak itu bisa mudah mengingat apa yang mereka baca atau mereka lihat. Dan keempat yaitu atau yang terakhir atau masalah menerjemahkan atau menafsirkan. Jadi menurut saya tidak semua anak bisa mengartikan atau menerjemahkan suatu hadis atau Al-Quran. Hanya anak-anak tertentu yang bisa menerjemahkan dan menafsirkan. Karena mengapa? Karena mereka sudah ahli dalam bidangnya, sudah bisa dalam menerjemahkan atau menafsirkan Al-Quran ataupun hadis tersebut. Dan selanjutnya itu masalah dari internal, itu bisa meliputi masalah psikologi dan masalah biologis si anak. Dan yang selanjutnya itu masalah dari eksternalnya, itu bisa meliputi dari masalah keluarga, masalah sekolah, dan masalah lingkungan. Mungkin itu saja jawaban terakhir saya.